Hai Sobat Wadu Gambar dimanapun kalian berada. Ya, pada kesempatan video kali ini aku hendak bercerita tentang pengalamanku menjelang dan ketika terjadi pandemi COVID-19. Oh ya, sebelumnya kenalkan, namaku adalah Wadu Gambar. Aku berprofesi sebagai seorang pengajar di sebuah sekolah swasta di wilayah Surabaya, dan aku terbiasa mengajar dan menghadapi sifat anak-anak yang beraneka ragam. Aku mengajar kelas kecil, diantaranya kelas 1 dan kelas 3 saja. Sebelum terjadinya wabah COVID-19, awalnya ya proses belajar mengajar itu berjalan seperti biasa dan lancar. Materi pun sudah tersusun rapi dari awal semester hingga akhir tahun ajaran. Jadi para guru hanya menjalankan panduan dari Diknas tersebut sesuai dengan kalender akademik yang sudah tersusun sedemikian rupa. Ya, pelajaran berlangsung begitu saja. Kami tidak pernah menyangka akan ada suatu wabah yang akan benar-benar mengganggu apa yang sudah tersusun rapi di awal tahun pelajaran. Ya, dan hingga akhirnya pemerintah mengumumkan bahwasanya pandemi COVID-19 itu sudah mulai masuk di Indonesia, dan bahkan sudah sampai di Surabaya, tempat di mana aku mengajar. Sehingga akhirnya Diknas memberikan pengumuman untuk menjalankan WFH atau work from home. Jadi anak-anak kemudian atau murid-murid kami kemudian dipulangkan di rumahnya masing-masing atau disuruh untuk belajar di tempat tinggalnya masing-masing dengan menggunakan peralatan gadget yang ada. Para guru kemudian pun mendadak harus merubah cara belajar mereka, cara mengajar mereka yang awalnya secara konvensional, tatap muka di kelas. Kini akhirnya mereka pun harus berpikir keras bagaimana cara memberikan materi pelajaran dari jarak jauh dengan menggunakan peralatan dan kecanggihan teknologi yang ada. Kami pun berpikir bagaimana caranya, dan untuk sementara untuk mengcounter dengan segera apa yang akan kami lakukan, maka kami pun menggunakan apa yang sudah ada dulu, yakni WA, video call melalui WA. Jadi kami melakukan pengajaran menggunakan video call melalui WhatsApp. Kenapa? Karena ya itu tadi, WhatsApp sudah kita kenal dengan kita sudah tahu WhatsApp itu seperti apa, banyak orang yang sudah tahu. Jadi untuk sementara kita menggunakan WhatsApp terlebih dahulu. Seiring berjalannya dengan waktu, para guru menyadari bahwasanya WhatsApp itu memiliki beberapa kelemahan ketika digunakan sebagai alat komunikasi video call conference untuk memberikan materi pelajaran, yakni kita tidak bisa sharing media-media lain seperti video, file-file secara real time kepada anak-anak. Jadi kami pun berpikir kembali, apa yang harus kita pakai untuk memberikan materi pelajaran kepada anak-anak supaya materi itu paling tidak
dapat ditangkap lah ya bagi murid-murid kami. Kemudian kami pun mendapatkan ide, yakni dengan cara membuat video. Video tersebut kita buat, kemudian kita akan edit menggunakan aplikasi edit video editor, yakni menggunakan Power Director ya. Kenapa kami menggunakan Power Director? Karena beberapa di antara kami itu sudah sering menggunakannya, karena kami ada beberapa teman kami yang juga menggunakan Power Director sebagai alat edit video untuk YouTube-nya. Jadi ada guru yang memiliki YouTube channel seperti saya dan juga Bang Topi. Jadi saya, Wadu Gambar, dan Bang Topi berkolaborasi untuk memberikan pengajaran atau pelatihan sederhana kepada para guru untuk mengedit video, yang nantinya video tersebut berisi tentang materi pelajaran yang kami ajarkan, sehingga melalui video nanti anak-anak jauh lebih mengerti daripada hanya video call saja. Jadi kami latih para guru untuk mengedit video, lalu videonya nanti bisa diupload di YouTube, bisa di-share di WhatsApp, sehingga bisa dipelajari anak-anak di rumahnya masing-masing tanpa harus keluar dari rumah ya. Jadi kami berlatih para guru. Banyak guru-guru ini yang beberapa guru yang masih menggunakan WhatsApp edit video itu sampai sekarang. Tapi juga ada guru-guru yang mereka masih bingung juga menggunakan Power Director ini. Jadi pada kenyataannya tidak semua guru menggunakan editor video ini. Mereka masih mengandalkan cara lama, yaitu WhatsApp. Kemudian kami pun kembali berpikir lagi, dan kami juga mencari-cari informasi baik itu di YouTube maupun dari teman-teman kami yang ada di sekolah lain, media apa yang mereka gunakan supaya kegiatan belajar mengajar itu benar-benar efektif, bisa dimengerti oleh siswa, dan kita tidak perlu menggunakan WhatsApp yang harus menelpon video call satu persatu anak ya, karena WhatsApp pada waktu itu sangat terbatas sekali, hanya satu gadget itu atau satu handphone hanya untuk 3 anak yang kita panggil atau kita video call. Terkadang kita menggunakan beberapa handphone untuk melakukan panggilan video call supaya kita tidak menghabiskan waktu menelpon atau mau video call anak-anak. Jadi kita akhirnya mendapatkan informasi jadi menggunakan Zoom, aplikasi Zoom. Jadi dengan aplikasi Zoom ini kita bisa langsung satu kelas kita kumpulkan dalam suatu conference atau konferensi melalui Zoom ini. Kita juga bisa share screen, bisa menge-share video, sehingga kita juga menghemat waktu, menghemat tenaga dalam memberikan penjelasan. Jadi kita bisa menggunakan video yang sudah kita download atau yang sudah kita buat, lalu tinggal kita share saja kepada anak-anak. Tapi juga menggunakan Zoom ini bukannya bebas dari kendala, tapi juga ada kendala yang muncul. Di antaranya adalah yang paling umum adalah jaringan internet. Jadi Zoom ini membutuhkan jaringan internet yang cukup kencang atau broadband yang bandwidth yang cukup besar. Jadi terkadang pada awalnya itu akan lancar, namun di pertengahan akhir itu akan berat. Kendalanya akan di situ. Belum lagi anak-anak yang iseng kadang-kadang memberikan coretan di share screen-nya itu. Nah, seperti itu. Mereka juga kirim-kirim pesan yang kadang pesannya itu juga di luar dari pelajaran yang terkait. Belum lagi isu-isu di mana Zoom ini ada hacker yang bisa masuk ke dalam, atau banyak yang peretas yang masuk menggunakan Zoom ini. Ya, semoga ini segera berakhir dan kita kembali normal kembali.